Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan psikolinguistik. Pada minggu ketiga kali ini, kita akan membahas topik pemerolehan bahasa. Hakikat pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses perkembangan bahasa yang terjadi hanya pada manusia. Manusia memiliki piranti bahasa, language acquisition device, di dalam otak yang dibawanya sejak lahir. Hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Hanya manusia yang mampu berbahasa. Perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa ibu atau native language yang dilakukan oleh anak secara natural. Sementara pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal. Dalam hal ini dilalui dalam proses pembelajaran. Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa dibedakan secara lebih detail oleh Khair. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Sementara pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Komponen pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa lazimnya dibagi menjadi pemerolehan semantik, pemerolehan sintaksis, dan pemerolehan fonologi. Pada saat anak berada pada tahap pemerolehan sintaksis dan semantik, anak juga melakukan proses pemerolehan leksikon dan kosakata. Ketiga komponen tata bahasa ini diperoleh secara bersamaan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimanakah metode pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa dikenal menjadi 3 metode, yaitu metode buku harian, metode sampel besar, dan metode longitudinal. Metode buku harian adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat catatan perkembangan bahasa anak berdasarkan pengamatan atau observasi. Metode ini disebut juga dengan baby biography. Metode ini dipelopori oleh Stanley Hall. Adapun kelemahan metode buku harian, yaitu buku harian berupa tulisan tangan, sehingga ada keterbatasan dalam mencatat sampel ujaran. Catatan pun bias oleh penilaian pribadi. Pencatatan proses terkait konteks tidak dapat tergambar secara detail. Otentik data perlu didukung oleh keakraban hubungan anak dan orang tua. Metode sampel besar. Metode ini terpengaruh oleh aliran behavioristik yang dipelopori oleh Watson pada tahun 1930. Metode ini menonjolkan peranan lingkungan. Manusia dianggap sebagai tempat kosong yang isinya ditentukan oleh lingkungan alam sekitar. Pada metode sampel besar, peniruan dan asosiasi merupakan wahana yang dianggap ampuh dalam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa dicapai dengan menumbuhkan seperangkat kebiasaan dan kebiasaan tersebut
diperoleh melalui latihan, peniruan, asosiasi, dan penekanan atau reinforcement. Jumlah sampel yang besar memberikan lebih banyak kepastian mengenai validitas untuk keperluan generalisasi. Metode longitudinal. Metode ini dipelopori oleh Chomsky. Metode ini dipengaruhi oleh aliran nativisme. Mengarahkan kajian bahasa memerlukan waktu yang panjang. Pengumpulan data melalui rekaman audio atau video dalam berbagai kesempatan. Pengkajian bahasa anak dalam kurun waktu yang panjang memerlukan hubungan yang intens dan natural antara peneliti dengan subjek kajian, yaitu anak. Adapun jumlah subjek kajian dalam metode ini tidak terlalu banyak. Demikian tadi video PowerPoint yang dapat dipelajari dalam tatap muka minggu ketiga ini. Matur nuwun.